Untuk Mbak Naura ya, tadi saya perhatikan kok murah senyum gitu kan Mbak Naura ini. Nah di sini sebagai perannya apa yang sekiranya benar-benar bisa karena di sini kan banyak pria nih pemainnya nih. Nah ini apa yang menjadi suatu apa namanya rasa simpatik terhadap kita di antara pemain tersebut. Oke, terima kasih. Kenapa tanya kenapa aku senang main di film ini? Meskipun belum syuting ya, cuman aku senang karena pertama dari ceritanya, dan apalagi kita syuting ini tuh di Kaimana, tempat yang dimana belum nggak diekspos sama sekali ya, jadi jarang banget orang yang tahu Kaimana. Dan pas aku dikasih tahu video tentang Kaimana dan lihat pemandangan, aku yang kayak wih seneng banget nih gitu, karena kan biasanya orang-orang Bali, Lombok, Raja Ampat gitu, nggak ada yang kayak ke Kaimana yuk gitu. Terus pas tahu kayak ini tuh bener jauh lebih bagus dibandingkan Bali doang, Lombok doang, Raja Ampat gitu ya. Terima kasih. Tentunya teman-teman tahu ya aspek Sindo, dan tentunya sudah paham bahwa ini adalah sebuah karya kreatif anak bangsa, asosiasi kepulauan yang ada. Teman kita dari Papua ya, Mas Ian Willems, berikan tepuk tangan dong. Mas Ian mana? Diikuti oleh Rizasa, kemudian ada Naura Hakim, ada kakak kita yang ganteng Randy Herpi, dan kemudian yang kita cintai ada Adinda Thomas. Yeay, silakan bisa menempati tempatnya. Nah, gelar film 7 Senja, APCM Production Aspek Sindo angkat pariwisata Papua Barat, khususnya daerah Kaimana, ke mancanegara. Film tak hanya hiburan semata, tapi bisa juga mengangkat pariwisata sebuah daerah. Untuk itu, PHPCM Production bekerja sama dengan Asosiasi Pemerintahan Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia, Aspek Sindo, memproduksi film berjudul 7 Senja, sebuah film yang mengangkat pariwisata Papua Barat, khususnya daerah Kaimana. Kita berharap film ini menjadi jaminan bahwa Kaimana hari ini sedang baik-baik saja. Tentunya kami juga ingin mengangkat keindahan di Kaimana ke dunia internasional, kata eksekutif produser film ini Andi Fajar Asti saat acara press conference film 7 Senja di kantor Aspek Sindo, Tebet, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Fajar menerangkan, pada proses pembuatan film ini selain mendatangkan bintang film dari Jakarta juga bakal melibatkan pemain asli Kaimana. Kita melibatkan sejumlah pihak pada pembuatan film ini, tentunya juga warga Kaimana itu sendiri. Apalagi pemerintah lokal juga mendukung pembuatan film ini, apalagi belum pernah ada production house, PH, yang menggarap Kaimana sebagai lokasi syuting, terangnya. Sementara itu, Anwar Sani sutradara film 7 Senja, menyebut judul 7 Senja dipilih sebagai judul dari film ini dikarenakan tokoh utama dari film ini berada di Kaimana selama 7 kali senja. Judul 7 Senja dipilih karena tanggal 7 adalah hari meninggalnya ayah dari karakter utama yang tinggal di Kaimana. Karakter utama ini harus menyelesaikan tugas membuat lagu dalam 7 hari dan melewati 7 kali senja di Kaimana, ujar Anwar Sani, yang berpengalaman lebih dari 17 tahun di industri kreatif. Anwar memulai karirnya dalam industri kreatif pada tahun 2018 dengan penyutradaraan proyek iklan TV dan digital, serta film pendek yang sukses di berbagai festival.
Ini adalah film layar lebar pertama saya, dan saya didukung oleh Adinda Thomas, Randy Herpy, Riza Shah, Julian Kambu, Naura Hakim, Ian Williams, dan lainnya. Kami akan mulai syuting pada 27 Juli 2024, ungkap Anwar dengan penuh semangat. Adapun Adinda Thomas, pemeran utama film 7 Senja dengan karakter bernama Sandia, mengungkapkan antusiasmenya tentang proyek ini. Saya suka ceritanya. Diksinya sangat indah. Saya baru tahu bahwa Kaimana memiliki pesona senja yang romantis, tidak kalah indahnya dari Raja Ampat, ujar Adinda dengan senyum lebah. Film 7 Ujung Senja mengisahkan perjalanan Sandia, seorang penulis lagu muda berdarah campuran Papua Bandung, yang menghadapi writer's block dan kehilangan inspirasi ketika menerima kabar kematian ayahnya di Kaimana, Papua Barat. Sandia pergi ke sana dan menemukan rumah ayahnya penuh dengan kenangan dan jurnal. Film 7 Senja bakal viral sajikan romantika Kaimana dari bumi Papua. Keindahan tanah Papua memang tiada duanya. Banyak keunikan, budaya, pemandangan, serta keindahan alamnya membuat orang yang mengunjunginya pasti berdecak kagum. Wilayah di Kabupaten Kaimana yang dijuluki sebagai Kota Senja memang layak diangkat, rahasia terpendamnya sesuai dengan judul film dan nama indahnya. Ya, itulah Papua kita Indonesia. Selain Raja Ampat, keindahan panorama Kaimana, Provinsi Papua Barat bakal tersorot kamera insan sinemator perfilman Nusantara. Dialah PHPCM Production yang bakal menggandeng Aspeksindo, Asosiasi Pemerintahan Daerah Kepulauan dan Pesisir seluruh Indonesia, yang akan memberikan tontonan keindahan Kaimana dari bumi Papua Barat melalui film yang akan diproduksi dengan judul 7 Senja. Film 7 Senja mungkin akan menjadi film pertama sekaligus menjadi saksi kedua setelah lagu Senja di Kaimana yang hits di era tahun 60-an bersama musisi lawas Indonesia, Alfian, yang sama-sama mengeksplorasi wilayah Kaimana yang tak lekang oleh waktu. Film yang juga didukung oleh HIPI, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, dan Kadin Indonesia melalui Badan Pengembangan Ekosistem Perfilman dan Animasi, Bapepan. Ini akan disutradarai dan dibuat skenarionya oleh Anwar Sani dan Tritia Kris. Sandia diperankan Adinda Thomas, Red, seorang penulis lagu muda yang mengalami writer's block parah. Sehingga ketika ayahnya meninggal di tanggal 7, Sandia pergi ke Kaimana, Papua Barat, untuk menghadiri pemakamannya. Selain itu, Sandia juga harus menyelesaikan tugas membuat lagu selama 7 hari dan untuk menyelesaikan konflik internal dan profesionalnya, ia melewati 7 kali senja di Kaimana. Inilah yang melatar belakangi pemberian judul 7 Senja, papar Anwar Sani pada konferensi pers. Di kantor Aspeksindo, kawasan Tebet Barat 9, Tebet, Jakarta Selatan, di tempat yang sama, Direktur Eksekutif Aspeksindo, Andi Fajar Asti, mengatakan bahwa pihaknya akan mendukung secara maksimal produksi film yang bertujuan memperkenalkan budaya dan keindahan alam khususnya bagian Indonesia Timur yang masih belum tersentuh. Film ini merupakan kesempatan untuk menggali dan mengeksplorasi potensi kekayaan alam Indonesia sekaligus promosi pariwisata di Kaimana serta menunjukkan kepada masyarakat bahwa Kaimana itu indah dan luar biasa potensi alamnya.
Tutur Andi Fajar Asti yang akrab disapa Fajar ini semangat. Sementara itu, produser film 7 Senja Habibie bakal menjamin mutu dan kualitas jalan cerita yang unik dan menarik mengenai potensi Kabupaten Kaimana di Provinsi Papua Barat ini dengan pengetahuan baru yang akan menambahkan referensi warna baru kualitas film Indonesia. Masyarakat Indonesia juga perlu tahu keindahan wilayah Indonesia Timur seperti di Kaimana. Inilah yang menjadikan lokasi syuting dalam produksi film ini. Wilayah ini harus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Tak hanya keindahannya saja, alasan lainnya juga untuk menunjukkan bahwa wilayah Papua ini juga aman, damai, indah dan sangat layak menjadi destinasi kunjungan wisata turis lokal maupun mancanegara. Film ini juga sebagai alternatif film di tengah maraknya film Indonesia. Dengan genre horor, tukas Habibie, senada dengan Habibie, Kepala Bapepan Kadin, Erik Hidayat memastikan pihaknya juga akan memberikan dukungan penuh kepada film 7 Senja melalui jejaring yang dimiliki Bapepan Kadin. Erik berharap kolaborasi bersama ini dapat mendorong perfilman Indonesia menjadi semakin berwarna di tengah maraknya film horor yang beredar belakangan ini. Di tengah sajian maraknya film horor, kita akan mendorong film ini agar berjalan baik dan bisa menjadi genre yang berbeda. Tak hanya memberikan tontonan, kami juga akan memberikan wawasan pengetahuan mengenai wilayah lain yang ada di tanah Papua. Kami dari Bapepan Kadin berharap film Indonesia semakin jaya di dalam negeri dan kami akan berupaya memperkenalkan film ini hingga keluar Indonesia, papar Erik Hidayat. Film 7 Senja yang akan segera diproduksi dan memulai proses syuting 27 Juli 2024 ini akan menampilkan Adinda Thomas, Randy Herpy, Riza Shah, Julian Kambu, Naura Hakim, Ian Williams dan masyarakat asli Kaimana lainnya. Selain mengambil lokasi syuting di Kaimana, film 7 Senja ini juga akan mengambil lokasi di Jakarta. Nantikan dan saksikan jutaan keunikan, keindahan budaya Kaimana di tanah Papua ini dalam karya anak bangsa di film 7 Senja yang akan tayang di seluruh bioskop Indonesia di tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat buat kita semua. Buat Pak Andi nih. Kenapa mengambil judul 7, kenapa nggak istilahnya bintang 7 atau bagaimana yang dikaitkan tadi yang bicarakan oleh Pak Mazrul. Nah ini rencana berapa minggu untuk syutingnya, itu kan sangat alami banget, itu yang natural. Nah itu bagaimana yang menyikapinya. Terus untuk Mbak Naura ya, tadi saya perhatikan kok murah senyum gitu kan Mbak Naura ini. Nah di sini sebagai perannya apa yang sekiranya benar-benar bisa, karena di sini kan banyak pria nih pemainnya nih. Nah ini apa yang menjadi suatu rasa simpatik terhadap di antara pemain tersebut. Oke, terima kasih. Untuk masalah produksi kita tadi untuk kenapa 7, tadi kita udah jelaskan bahwa 7 ini dalam cerita itu menggambarkan si Sandia ini melewati 7 kali senja di Kaimana. Dia tinggal di situ selama kurang lebih seminggu, jadi mengalami 7 kali senja. Yang kebetulan tanggal 7 itu juga nanti kalau kalian menonton film ya, dan harus nonton, itu ada satu tanggal yang lumayan ada impactnya ke Sandia, itu tanggal 7. Jadi 7 senja. Untuk lamanya produksi, insya Allah kita sekitar 13-15 hari lah di Kaimana. Kita juga akan ada produksi syutingnya di Jakarta juga.
Paling itu aja. Kalau untuk Naura, biar Naura yang jawab. Aku mau jawab pertanyaan. Kenapa tadi kan tanya kenapa aku senang main di film ini? Meskipun belum syuting ya, cuman aku senang karena pertama dari ceritanya, dan apalagi kita syuting ini tuh di Kaimana, tempat yang dimana belum nggak diekspos sama sekali ya, jadi jarang banget orang yang tahu Kaimana. Dan pas aku dikasih tahu video tentang Kaimana dan lihat pemandangan, aku yang kayak wih seneng banget nih gitu, karena kan biasanya orang-orang Bali, Lombok, Raja Ampat gitu, nggak ada yang kayak ke Kaimana yuk gitu. Terus pas tahu kayak ini tuh benar-benar jauh lebih bagus dibandingkan ke Bali doang, ke Lombok doang, Raja Ampat gitu ya. Makasih. Tadi kita ke penduduk lokal di Kaimana itu gitu. Jadi sangat membantu, apalagi dengan teman-teman dari HIPI dan Kadin ini ya yang tadi dibicarakan, berharap untuk membantu nge-push supaya film ini pun bisa tayang gitu. Terima kasih. Kalau untuk dialek Sandia, karena Sandia ini papahnya orang Kaimana dan juga ibunya orang Jakarta, orang Sunda, salah. Bandung. Orang Bandung. Jadi mix bahasa sebenarnya. Dia cuma menggunakan dialeknya saja ketika sudah bertemu dengan kakek Abi di Kaimana. Jadi nggak terlalu dituntut untuk bisa berbahasa atau berdialek Papua, tapi terbawa suasana ketika sudah ketemu saudara-saudaranya di kampung halaman papahnya. Itu kali ya. Bisa dengar tadi. Lu cocok nih jadi manajer. Dia pelawak. Terima kasih Kak Supri ya pertanyaannya. Kalau aku sebenarnya tetap masih terbebani dengan karakter Sandia yang mungkin ada rencana dari Pak Anwar akan dirubah ya looks-nya ya, mau jadi lebih tinggi katanya Dinda. Nah, ada beberapa looks yang lagi kita diskusikan mau berubah seperti apa. Semoga perubahannya juga bisa membuat karakter Sandia lebih hidup. Dan juga kalau yang ada di bayangan aku, sebenarnya aku tetap bertugas di sini menghidupkan karakternya, memberikan rasa, dimana ada banyak banget ya, bukan sedikit, banyak banget poin drama yang harus bisa aku sampaikan juga. Jadi Sandia ke teman-teman nanti yang nonton itu tentu tantangan. Di satu sisi kalau aku pribadi, aku menganggap syuting ini fun banget, dari proses reading dari sampai ke titik hari ini pun aku merasa ini syuting fun, santai. Semoga nanti sampai lokasi syuting dan sampai akhir bakal seperti ini, suasananya kondusif, begitupun cuacanya sehingga kita tidak stres. Dan juga kalau dari aku lebih ngerasa kayak diajak jalan-jalan ke Papua pertama kali sih. Terima kasih.